فبأي آلاء ربكما تكذبان Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khawfiqaini. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khawfiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallim alaihi. Majlis Taklim Al-Ikhwan insya Allah istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fila rahimakumullah, pemirsa M2 TV Media Dakwah Anda. Kembali mengudara program kesayangan Ihwafila mulai sekarang setiap hari Jumat pukul 9.30 hingga 10.30 dalam program Majelis Ilmu bersama Ustazah Syarifah Aziza LC. Dan seperti biasa sudah dibuka dengan salawat dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhwan Siantan. Masya Allah, meramaikan suasana pagi hari ini serta semoga menambah keberkahan melalui lantunan salawat yang telah dilantunkan tadi. Masya Allah, dan hari ini kita akan membahas seputar keseimbangan dalam beribadah. Nah, bagaimana pembahasannya akan kita bahas bersama Ustazah Syarifah Aziza LC. Namun sebelum itu kita sapa dulu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya Ustazah? Baik, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus. Jadi majelis ilmu ini continue terus ya Ustazah setiap pekan. Mudah-mudahan. Insya Allah. Amin. Nah, tidak lupa kita sapa juga nih ibu-ibu yang tadi sudah bersalawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Masya Allah, mudah-mudahan semangat. Nanti kita selama 1 jam ke depan ini akan membahas kajian ilmu bersama Ustazah. Ya tentunya tadi sudah diawali dengan salawat dan Uhti Nur juga sudah mengucapkan bahwa kita akan membahas seputar keseimbangan dalam beribadah. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita simak setelah yang satu ini. Tetap setia di channel M2 TV Media Dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihwafillah rahimakumullah, masih setia bersama M2 TV Media Dakwah Anda dalam program Majelis Ilmu bersama Ustazah Syarifah Aziza LC dan tentunya penyiar kesayangan Anda mulai sekarang Uhti Nur. Dan ditemani juga dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhwan Siantan. Masya Allah, semangat pagi ini kita akan mendengarkan kajian seputar keseimbangan dalam beribadah. Nah, seperti biasa sebelum kita mengkaji lebih jauh, kita harus mengetahui dulu nih gimana definisi dari keseimbangan dalam beribadah. Keseimbangan seperti apa yang dimaksud dan ibadah yang seperti apa yang harus kita seimbangkan. Nah, kalau begitu langsung saja kita serahkan kepada Ustazah Syarifah Aziza LC untuk menjelaskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya menyapa ibu-ibu dulu. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Udah sarapan ke belum? Sudah. Masya Allah, jauh-jauh dari Siantan ini ya. Subhanallah. Mudah-mudahan program melalui media dakwah TV Mujahidin ini pertama selain kita mensyiarkan dakwah ke pelosok kota Pontianak minimal ya, kita juga menjalin silaturahim. Yang tadinya mungkin lama tidak ketemu, hari ini alhamdulillah ketemu. Barakallah. Baik, tema kita terkait dengan pertemuan yang kedua ini adalah keseimbangan dalam beribadah. Nah, itu.
banyak hadis yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya orang Islam itu beribadah. Itu. Apakah harus mementingkan ibadah akhirat saja, dunianya sedikit aja, makannya sedikit, tidurnya sedikit, ibadah saja. Nah, itu. Jadi bagaimana kemudian Islam mengatur, kemudian bagaimana pandangan Islam memberikan gambaran keseimbangan. Kita kupas dulu bahasa keseimbangan. Keseimbangan bahasa apa, Bu? Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu at-tawazun. Nah, tawazun. Diambil dari kata wazan. At-tawazun itu berimbang, seimbang. Kalau ibu-ibu biasa nyukat beras, nyukat tepung, itu namanya sukatan, wazan. Ada juga kemudian ulama menerjemahkan seimbang itu at-tawassut, tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau makan, Bu, kata Rasulullah SAW, kalau makan itu perut kita dibagi 3. Bukan berarti dibelah ya, Bu. Bagi 3. Sepertiga porsinya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk apa, Bu? Untuk udara. Udara ini maksudnya untuk bernafas. Jangan sampai penuhnya makan, minum, nafasnya susah nafas, kekenyangan. Nah, makanya banyak orang habis makan hanya cukup untuk makan dan minum, langsung tidur karena nggak bisa nafas. Ini namanya seimbang. Maka harus kita ketahui dulu konsep kita di dalam diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah bertujuan untuk beribadah. Namun banyak orang muslim yang sedikit keliru memahami ibadah. Ibadah itu hanya mahdha, salat saja. Bangun malam saja, ya Bu ya. Puasa saja. Padahal ibadah, semua perbuatan yang kita lakukan untuk menunjang ibadah itu namanya juga ibadah. Misalnya Rasulullah SAW mengajarkan sebelum kita makan mulailah dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, minimal supaya makannya menjadi ibadah. Tidak cukup supaya kuat makan saja nggak minum, nggak sempurna ya Bu. Supaya maksimal. Maka ibadah di sini yang dimaksud adalah semua urusan dunia, Bu. Harus seimbang. Ibu-ibu masih ingat doa, ini namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami meminta kebaikan di dunia dan kami minta kebaikan di akhirat dan kami minta dijauhkan dari api neraka. Seimbang. Kita berdoa saja minta seimbang. Masya Allah. Dari urusan hidup sampai urusan akhirat semuanya harus seimbang. Oleh karena itu, berangkat daripada ini, konsep kita di dalam hidup ini, ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di mana-mana kita bawa konsep ini, Bu. Belanja ke pasar, belanja ke pasar sama ya Bu. Jemput cucu, masak, dan semuanya urusan illa liya'budun. Saya berniat semua yang saya lakukan ini adalah beribadah, bukan untuk manusia. Untuk siapa? Untuk Allah, kepada Allah. Kalau kita minta upah kepada manusia tidak cukup, apalagi ibu rumah tangga itu gajinya nggak ada yang bisa gaji ya Bu. Superwoman ibu itu, bendahara rumah, ya, tukang sapu rumah, cooking rumah, kalau digaji luar biasa. Tapi seletih-letihnya kita di dalam mengurus rumah dan anak-anak
adalah liya'budun, menghamba, beribadah kepada Allah. Insya Allah nggak letih, nggak bosan, nggak capek, karena di dalamnya ada nilai ibadah. Maka berangkat dari ini, sebagaimana tema atau program kita adalah mengkaji terkait dengan tema. Ada satu hadis yang didukung terkait dengan tema kita pada kesempatan ini. Judulnya adalah Al-Iqtisad fil Ibadah. Saya terjemahkan sekali lagi dari kitab yang berjudul Taujihatun Minas Sunnah. Nasihat yang diambil dari sunnah. Hadis ini insya Allah ibu-ibu sering mendengar hadis ini, tetapi biasanya hanya dapat ujungnya saja. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak ikut sunnahku, bukan dari golonganku. Biasanya hadis ini dibawa untuk urusan nikah. Padahal hadis ini untuk semua urusan. Ibu-ibu siap menyimak ya? Agak panjang ini hadisnya ya. Baik. Hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik. Ibu pernah dengar Anas bin Malik? Bukan Pak Anas yang di Sungai Jawi ya, Bu. Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau pertemuan kemarin kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Saya jelaskan siapa beliau. Hari ini hadis diriwayatkan oleh siapa, Bu? Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an ini anak berusia 10 tahun. Masya Allah. Sudah mengikut Nabi menjadi khadam, menjadi khadim, menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim nama ibunya. Siapa nama ibunya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibu daripada Anas bin Malik. Ketika Rasulullah datang dari kota Mekah berziarah ke kota Madinah, si ibu ini menyambut Rasulullah dengan gembira luar biasa sambil membawa anak tadi yang masih 10 tahun. Kalau sekarang cucu ibu kelas berapa, Bu? 10 tahun. Masih SD ya, Bu ya. Kelas 5, kelas 4. Tapi orang Arab kelas 5 itu udah besar badannya ya, Bu. Besar. Dibawa untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibundanya? Ya Rasulullah, saya serahkan anak saya untuk melayani engkau, untuk mengabdi kepada engkau, untuk mengurus engkau. Tolong ya Rasulullah, doakan anak saya Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik salah satu anak kecil yang dibawa Rasulullah, yang diasuh Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah. Doanya, Allahumma ya Allah berikan anugerah anak-anak harta yang berlimpah dan dimasukkanlah Anas bin Malik ke dalam syurga. Doanya Rasulullah untuk Anas bin, waktu itu masih kecil. Maka ini yang harus kita hafal, bahwa dari didikan, dari lingkungan ini sangat berpengaruh menjadikan Anas bin Malik selama 10 tahun sampai usia 20 tahun Rasulullah meninggal, beliau mampu meriwayatkan 2000 hadis. Tidak diragukan kalau hadis dari Anas bin Malik karena beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ibu-ibu tidak usah ragu dengan hadis ini, akan saya bacakan. Maka pada satu hari hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ada 3 orang sahabat, kaitan dengan keseimbangan dalam beribadah ini. 3 orang sahabat, Utsman bin Mas'ud, Abdullah bin Ammar, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Satu hari mereka ingin tahu, kalau orang sekarang namanya apa, Mbak Nur? Kepo. Kepo. Tapi kepo yang baik. Bagaimana sih ibadahnya Rasul? Bagaimana sholatnya? Bagaimana sunnahnya? Bagaimana puasanya? Bagaimana kesehariannya dalam rumah tangganya? Beliau bertiga ini bukan bertanya langsung dengan Rasulullah, tapi bertanya langsung ke istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki lebih dari 1 rumah. Kenapa, Bu?
Kenapa, Bu? Kok ibunya agak malu-malu jawab. Hati-hati kalau punya lebih dari satu rumah ya, Bu. Bercanda ya, Bu, bercanda. Ya. Kemudian datang ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada Ummu Salamah dan lain sebagainya, dan yang lain-lainnya itu ditanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijelaskan dalam hadis ini, tetapi disebutkan setelah istri-istri Nabi memberitahu akhbiru an ibadatin Nabi, bagaimana ibadahnya Rasulullah, taqalluha. Sahabat yang 3 orang ini merasa tidak memiliki apa-apa, sedikit. Padahal kata beliau ini, padahal Rasulullah adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Macam mana dengan kita, Bu? Masya Allah. Rasulullah sunnahnya, wajibnya, zikirnya dan lain sebagainya, itu tanda wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun beliau dijamin ahli syurga. Lalu saya lanjutkan, setelah sahabat ini mengetahui, maka beliau bertiga ini masing-masing menyebut begini, Bu, kalau begitu amma ana fa inni usallil lail abadan. Kalau begitu saya mau bangun malam, tidak mau tidur. Ada lagi yang lain mengatakan asumud dahra wala uftir. Saya mau puasa, saya tidak mau berbuka. Jadi tidak mau makan, Bu, puasa saja. Saking ingin menyaingi Rasulullah. Ada yang mengatakan la ana a'tazilun nisa. Saya ingin lari dari wanita. Saya ingin memingitnya, uzlah itu ingin menjauh. Saya tidak akan menikah selama-lamanya. Mengasingkan diri gitu, Ustaz. Iya. Kalau di dalam istilah orang yang tidak mau menikah karena alasan hanya ingin fokus khusyuk kepada Allah, itu namanya at-tabattul. At-tabattul itu tidak boleh. Padahal tujuannya supaya khusyuk sholatnya, Bu, tidak mau diganggu sama anak, ya, Bu, tidak mau diganggu sama istri. Ini sudah terjadi di zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah mendengar masing-masing merespon ibadah beliau, maka Rasulullah kemudian memberikan tanggapan, wahai sahabatku, sahabat yang hebat luar biasa, yang 3 orang ini, Ali bin Abi Thalib, Umar dan Utsman. Kaliankah yang berkata begini, yang tidak mau tidur, yang tidak mau makan, yang tidak mau menikah? Demi Allah, kata Rasulullah, inni la akhsyakum wa atqakum. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan saya pula orang yang paling bertakwa kepada Allah. Rasulullah ingin memberikan penekanan, jangan berlebih. Tapi kata Rasulullah, lakinni asum wa uftir. Tapi saya puasa, saya berbuka, saya bangun malam, saya tidur, dan saya juga menikahi perempuan. Dan saya orang yang paling takut kepada Allah, dan saya juga orang yang paling bertakwa kepada Allah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang jauh, yang membenci sunnahku, mereka bukan dari golonganku. Maksudnya tidur itu juga ibadah, ya, Bu. Istirahat juga ibadah, menikah juga ibadah, masak juga ibadah. Semangat ibu-ibu. Insyaallah. Insyaallah. Indahnya Islam. Jadi kalau bangun malam ingin menyaingi Rasulullah, ingin lebih baik, jadi hamba yang terbaik, tidak menyakiti badan diri sendiri. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan malam supaya teduh, supaya tidur, istirahat. Bayangkan kalau tidak ada malam, Bu, semuanya siang, tidak tidur-tidur, mata kita melotot terus.
dijadikannya ada awan, ada matahari, ada bintang, supaya apa? Semua punya fungsinya. Kenapa kita tidak memfungsikan alam yang sudah diciptakan sebegitu indahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, nanti insya Allah bagaimana contoh-contoh yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, seimbang dalam berbuat, seimbang dalam ibadah, seimbang dalam bekerja, ya Bu, seimbang dalam mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Seperti apa sebetulnya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Baik, Iwa Fila rahimakumullah. Masya Allah, luar biasa sekali. Baru pembuka saja nih, ibu-ibu hangat ya? Hangat ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Jadi tadi udah ditegaskan ya, dari sedikit pembuka tadi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Memang yang hadis itu yang kita bahas hari ini, Ustazah ya. Kalau misalnya beribadah itu jangan berlebihan. Nah, harus seimbang. Jangan sampai menzolimi diri sendiri. Nah, bagaimana keseimbangan itu seharusnya? Bagaimana prakteknya? Kita simak setelah yang satu ini, tetap dalam program Majelis Ilmu di M2 TV, media dakwah Anda. Wafila rahimakumullah, pemirsa M2 TV, pemirsa Majelis Ilmu pagi hari ini masih bersama Ustazah Syarifah Azizah LC. Kita membahas seputar keseimbangan dalam beribadah dan ditemani dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhwan Siantan Hilir. Masya Allah, luar biasanya. Semoga istiqomah tadi ininya, ya, amin. Mudah-mudahan kita juga istiqomah dalam majelis ini, istiqomah dalam menimba ilmu, amin. Dan wafila rahimakumullah, tadi di awal sudah dijelaskan oleh Ustazah terkait dengan keseimbangan itu bagaimana sih, tapi kita perlu tahu nih bagaimana prakteknya, kemudian ibadah yang seperti apa saja yang harus kita fokus keseimbangannya nih supaya tetap balance antara dunia dan juga akhirat. Kalau begitu langsung saja kita simak penjelasannya dari Ustazah. Silakan Ustazah. Dari hadis tadi maka disimpulkan manusia itu dalam beribadah ada dua kelompok, fariqani, kata ulama ahli hadis menjelaskan. Yang pertama namanya fariqan al-i'rad anid dunya wa ihtiqaruha. Pakai bahasa Arab gitu ya Bu, yaitu kelompok yang mereka menentang dunia, mereka menjauh dari dunia. Mereka seutuhnya menganggap dunia itu hina. Bahkan mungkin ada yang melihat dunia itu menjijikkan, dunia itu neraka. Ada di antara manusia. Maka Islam tidak menganjurkan ada orang muslim yang menganggap seperti ini. Apalagi kalau sudah berkomitmen, punya rumah tangga, ya Bu, punya istri, punya suami, punya anak, tidak bertanggung jawab. Misalnya hanya memfokuskan ibadah pribadi saja. Anaknya kemana, tidak Bu? Cucunya kemana? Pokoknya dia sholat saja. Islam tidak memandang baik ada orang seperti ini. Harus seimbang. Maka kelompok yang kedua itu yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah fariqan al-istimta bi fiha. Al-istimta fiha. Orang yang menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Nah, ini yang paling banyak ya Bu, segala-galanya. Bila lagi Tanjung masih muda, Tanjung masih hidup, bila lagi telanjur harta nih, warisan dapat nih, bila lagi bebas semau-maunya. Orang muslim yang berpikir seperti ini juga keliru, salah. Menganggap rendah dunia salah, menganggap dunia, menuhankan harta juga salah.
Contoh sederhana, saya tadi pas lagi di jalan, kira-kira apa contohnya ya? Sederhana, ini mungkin melihat tadi ada kendaraan mobil ya Bu. Sekarang di Kota Pontianak mobilnya bagus-bagus ya Bu, banyak. Apalagi dari Sianten tadi udah ngitung mobil, banyak mobil di jalannya. Saya menganalogkan diri saya Bu. Kalau saya misalnya punya kendaraan baru, bagus ya, yang roda 4 ya Bu ya, yang roda 4. Terus betul-betul cinta dengan barang itu. Betul-betul itu adalah punya saya segala-galanya. Kalau ada prinsip yang menganggap barang kita sepenuhnya seperti itu, nanti malam ada tetangga ke rumah, tok tok tok, Assalamualaikum Bu Aziza, iya ada apa? Boleh ndak minjam mobilnya? Nak kemana? Nak ngantar emak saya ke dokter. Mobil baru buka bungkus Bu, agak suka-sukanya. Padahal kita sedang diuji oleh Allah. Kalau kita menanamkan itu adalah segala-galanya, bisa saja besok Allah ambil. Stres kita, depresi kita, hilang cincin, hilang gelang, ya Bu. Kalau kita menanamkan apa yang ada isi dunia ini adalah seperti itu, maka sungguh kita termasuk orang yang merugi. Karena sebetulnya semuanya adalah titipan Allah. Tapi kalau kita menganggap barang yang Allah berikan rezekinya ada di rumah kita, mampu kita mengambilnya, memperolehnya, membelinya, maka berbagilah kita apa yang bisa kita lakukan. Insya Allah semuanya menjadi nilai dan barokah. Begitu juga di dalam bekerja. Nah, karena mengumpulkan target ini banyak ya, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Malam jadi siang, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu kata orang ya Bu, tidak mungkin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saking betul-betul menganggap nih kapan lagi. Islam juga tidak menganjurkan seperti itu. Bekerjalah, maksud dari hadis ini proporsional. Ada porsinya, berikan porsinya. Ada orang yang mampu bekerja 14 jam ya Bu. Ada yang hanya 6 jam. Kalau udah kita berumur tidak bisa lebih Bu. Baru 4. Ini duduk aja baru setengah jam dah. Dan tidak mampu. Ingat, jangan dipaksakan. Begitu juga jamaah-jamaah majlis taklim, mungkin banyak aktivitasnya, dibagi. Nah, saya malah kadang-kadang memberikan ibu-ibu yang sudah berusia di atas 50 tahun, udah usia pensiun, berikan keadaan mereka untuk khusyuk beribadah. Jangan lagi dibebani oleh urusan dunia. Karena semuanya ada proporsinya, ada porsinya. Bekerja juga begitu. Maka bekerja, beribadah yang kaitannya dengan urusan dunia, kita harus berimbang dan seimbang. Terutama masalah belanja juga. Bawa duit 1 juta, yang belanja 2 juta. Belanja 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta, tinggi amat 1 juta. Bawa duit 500, belanjanya 1 juta. 1 juta. Itulah manusia, Bu. Manusia diciptakan sesuai dengan namanya al-insan, tempatnya alfa, tempatnya khilaf. Kalau bukan karena agama yang pedomannya berasal dari Quran, yang berasal itu pedomannya dari hadis, dari Allah, dari Rasulullah, para ulama menjelaskan, lan tadillu abadan. Kalau kalian berpegang pada tupoksi, anjuran, arahan Quran dan Sunnah, insya Allah tidak akan pernah sesat. Ya Bu ya. Ada misalnya arah jalan raya menuju, misalnya arahnya ke kanan menyuruh ke sini. Kita nak cari jalur lain. Salah kita, keliru kita, sesat kita. Quran jelas mengatakan, yuk ikuti Quran. Hadis jelas mengatakan, yuk ikuti hadis. Maka bersedang-sedanglah. Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan ini at-tawassut, berimbang, sedang-sedang dalam melihat keseimbangan ini.
dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah bagi kalian apa-apa yang Allah datangkan anugerahnya dari urusan dunia. Ibu punya kepintaran, gali kepintaran. Ibu pandai masak, gali kemampuan memasak semaksimal mungkin. Ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, tapi tujuannya tadi ibadah agar mendapat sebagai ladang untuk kepentingan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa ada urusan akhir, ada urusan bagian duniamu, istirahat, ada nafkah untuk rumah tangga itu. Jadi proporsi di sini bukan 50-50, disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau 50-50 ada orang yang 50-50, kemampuan 50 akhirat, 50 dunia. Tapi ada juga yang berbeda. Ada orang yang mampu bangun malamnya separuh malam, bangun sholat malamnya Bu. Ada orang yang baru 2 rakaat dah ngantuk, maksudnya pengen istirahat karena siang mungkin banyak bekerja. Jadi yang dimaksud dengan seimbang di sini proporsional, disesuaikan dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah saja tidak pernah memaksakan kecuali kemampuan manusia masing-masing. Insya Allah. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim Al-Ikhwan Siantan Hilir nih kayaknya insya Allah jauh lah dari kategori ini Ustazah. Oh, Masya Bu, ya? Allah. Insya Allah Ibu ya, mudah-mudahan tidak berlebihan, proporsional. Biasa kalau belanja bawa 200, belanja 100 ya Ibu ya. Masih banyak song ya. Masih banyak song, tapi sisa 100 belanja tempat lain. Masya Allah, mudah-mudahan enggak. Nah Ustazah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi setelah yang satu ini, ibu-ibu boleh persiapkan dulu pertanyaannya yang ingin ditanyakan kepada Ustazah seputar dengan materi kita, keseimbangan dalam beribadah. Setelah yang satu ini, tetap di M2TV, media dakwah Anda. Keseimbangan dalam beribadah sudah panjang lebar tadi dijelaskan dengan Ustazah Syarifah Aliza LC. Nah ini kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Ibu-ibu bertanya, Ustazah menjawab. Kalau begitu langsung saja, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya boleh, silakan ibu pakai mic-nya, sebutkan nama dan nama majelis taklimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nazia, anggota Majelis Taklim Al-Ikhwan Siantan Hilir. Saya ingin bertanya Bu, tapi sebelumnya saya bertanya, saya mau memberi pengantar bahwasanya tadi Ibu telah menjelaskan bahwa untuk ibadah kita harus seimbang. Ya, Islam menganjurkan bahwa kita seimbang dalam urusan beribadah. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa seimbang dalam urusan duniawi agar kita tidak berlebihan, tidak termasuk orang yang berlebihan dalam hal ini? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Kalau ada langsung. Mungkin boleh satu lagi Ustazah ya? Boleh satu lagi Bu? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah. Perkenalkan, nama saya Haja Siti Saleha dari Majelis Taklim Al-Ikhwan Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara. Kami dengar ungkapan tadi dari Ibu mengatakan bekerjalah untuk duniamu seakan-akan hidup 1000 tahun, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati di hari esok. Mohon penjelasan Ibu Ustazah tentang keseimbangan dalam beribadah.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, ini pertanyaannya berkaitan, berbobot lagi luar biasa ibu-ibu nih pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan tuh gimana nih Ustazah untuk seimbang dalam urusan dunia, dan satu lagi tadi disusul Bu Haja Siti Salihah juga bertanya seputar kalau misalnya untuk ibadah tuh anggaplah matinya besok, tapi kalau untuk dunia tuh anggaplah hidupnya 1000 tahun. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin boleh silakan Ustazah. Saya mulai dari yang terakhir dulu ya. Boleh Ustazah. Jadi ungkapan itu biasa kita dengar bahasa Arabnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, tidak mati, seakan-akan tidak ada mati besok. Kemudian wa'mal li akhiratika, bekerjalah untuk urusan akhiratmu, maksudnya ibadah. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan besok kamu akan meninggal, ajal akan datang. Nah, seakan-akan ini kok nggak seimbang ya. Jadi begini, bahwa memang ini diangkat oleh para ulama. Sebelumnya saya jelaskan, ini ungkapan ada dua versi, ada yang mengatakan ini hadis. Tetapi hadis ini tidak sahih. Kemudian ada yang mengatakan ini bukan hadis tapi ungkapan sahabat. Ada yang mengatakan ungkapan dari Umar bin Khattab, ada juga yang mengatakan dari Ali bin Abi Thalib. Intinya, walaupun ini memang bukan tidak terlalu tinggi derajatnya, tapi ada kebaikan di dalam ungkapan ini. Pertama adalah kita harus sungguh-sungguh dalam urusan dunia. Bekerja itu walaupun sedikit tapi punya bobot, punya nilai. Jangan seharian ke majelis taklim, tak ada nih bawa, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana, yang lain. Jangan bekerja dari pagi jam 7 sampai jam 3 di kantor, di tempat-tempat tertentu, tidak ada yang didapat. Hari itu nol, bukan. Bekerjalah untuk urusan dunia tapi sungguh-sungguh. Dan bekerjalah untuk ibadah akhiratmu seakan-akan besok engkau dipanggil oleh Allah. Jadi ini terkait dengan sungguh-sungguh. Begitu ya Bu ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran menyeimbangkan urusan dunia ya Bu? Taruhlah bekerja sajalah ya Bu ya, bekerja. Karena ini adalah tantangan hidup kalau bekerja ini ya Bu. Jadi urusan bekerja, ada ungkapan dari Rasulullah SAW, engkau memikul kayu, yang kau pikul di atas pundakmu jauh lebih baik dibanding kau meminta-minta. Karena tangan di atas lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Apa artinya? Bekerja mandiri jauh lebih mulia di sisi Allah dibanding hanya ibadah minta, ibadah minta. Artinya bekerja, berkeringat, berjerih payah, berusaha juga ibadah. Jadi ada lagi pernyataan Rasulullah SAW, ma qalla wa kafa, sesuatu yang sedikit tapi itu mencukupi lebih baik dibanding mimma katsura wa alha, dibanding banyak lama habiskan waktu tapi melalaikan. Nauzubillah min dzalik. Ini konsep ini harus Bu. Jadi ketika kita kumpul yang baik ya Bu. Majelis taklimnya banyak, ibu-ibu ini paling banyak, padat kegiatannya. Majelis taklim A, B, arisan A, B, C, D. Kata bapak-bapaknya banyak seragam mama ini katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjalanan ibu menimba ilmu itu sebagai bekas ladang amal soleh. Amin, amin. Tapi ibu-ibu pasti tidak hanya pengajian, udah jemput cucu, ya enggak, udah ngomong cucu, udah masak, baru ke pengajian. Urusan dunia proporsi, urusan akhirat juga proporsional. Insya Allah, sebagaimana doa sapu jagat disebut tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan
khusus urusan akhirat ditambah, dan jauhkan kami dari sentuhan api neraka. Bahwa artinya kita masuk surga bukan hanya dengan amal, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya ibu-ibu ya kajian kita pada kesempatan ini, dan insya Allah apa yang kita amalkan harus kita tekunkan. Itu tadi kata Nabi, biar sedikit tapi istiqomah. Insya Allah kita jadi orang-orang muslim yang istiqomah sampai ajal menjemput kita. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi insya Allah apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah SAW terkait dengan hadis tadi menyimpulkan jangan ada manusia yang sombong, merasa ibadahnya itu segala-galanya, tapi dia mengabaikan urusan, dan itu sebetulnya juga ibadah. Mengabaikan rumah tangganya, seakan-akan dialah yang masuk surga seseorang, yang lain numpang ya Bu. Masya Allah. Dan mengabaikan padahal itu adalah urusan yang juga disuruh, diperintah oleh Allah. Menafkahi. Jangan lupa itu tadi kata Rasulullah, kamu memikul kayu yang berat di atas pundakmu itu jauh lebih mulia dibanding meminta. Ini tidak baik. Salah satu sifat yang dihindari, yang dinasihatkan oleh Rasulullah, jangan kita suka sedikit-dikit meminta. Ini sangat tidak dianjurkan ya Bu. Biasanya sifat-sifat ini dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar-besar terbiasa. Akan lebih baik, tapi kalau minta jamin sesekali boleh, ya tak Bu? Lihat dulu, ada enggak rezekinya, dapat arisan boleh minta jamin. Boleh ya. Tak boleh gak pelit benar. Tak boleh gak pelit benar, betul. Terlalu terlalu dermawan, terlalu terlalu royal, enggak boleh. Terlalu genggam juga enggak boleh. Enggak boleh. Jadi sedang-sedang saja. Harus seimbang. Harus seimbang. Semuanya harus seimbang, tapi seimbang yang dimaksud proporsi sesuai dengan kemampuannya manusia itu masing-masing. Insya Allah kalau tuntunan kita itu adalah Islam sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, insya Allah hidup kita ini tidak galau ya Bu. Tidak galau, mau ibu rumah tangga, mau jadi apa saja, tidak ada masalah. Yang penting orang yang paling baik di sisi Allah, orang yang paling tinggi takwanya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya. Itu harus semat, diimani, diyakini oleh kita semua, insya Allah. Ya Mbak Nuria, seperti itu insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Keseimbangan dalam beribadah ya, tema kita pada hari ini. Usai sudah kebersamaan kita Iwafila rahimakumullah, pemirsa setia M2 TV. Kita akan bertemu lagi di pekan depan Iwafila dengan jam yang sama, di hari yang sama. Tentu saja bersama narasumber kita Ustazah Syarifah Aziza Elsi dan ibu-ibu dari Majelis Taklim yang akan membawakan salawat dan juga menjadi bintang tamu kita ya, sekaligus pada program kali ini dan program selanjutnya tentunya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, harus seimbang dunia dan akhirat, dan sebaik-baiknya seimbang adalah keseimbangan yang proporsional. Artinya 50-50 atau 50-50 tidak juga pas. Semua itu tergantung dengan kadar kemampuan setiap individu atau setiap manusia, karena setiap orang itu memiliki kadar keseimbangan yang berbeda-beda, asal tidak menzolimi diri sendiri. Nah, Iwafila rahimakumullah, akhir kata afwan minkum, jika terdapat kesalahan atau kalimat yang mungkin menyinggung selama 1 jam ya kita mengudara di televisi Mujahidin Madani ini, insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan selanjutnya. Kita akhir bersama dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan terakhir dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhwan Siantan Hilir. Sallim alaihi
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Busra lana nilna muna jalal ana wa falhana wa dahru anjana wa'dahu wal bisru an la mu'lana. Haza jamalul Mustafa anwaruhu la haslana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Busra lana nilna muna jalal ana wa falhana ya nafsu hati bibil liqa ya ainu qarri ayuna. Haza jamalul Mustafa anwaruhu la haslana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallim alaihi.
أعين وجعلنا للمتقين إماما